Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regusti Ayu. Saya merupakan CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang, Unit Pria SMK Negeri 2 Cipunagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Deis Maulani SPD, sebagai pengajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Selamat pagi, Bu Deis. Apa kabar, Bu Deis, hari ini? Alhamdulillah. Bu Deis, seperti kegiatan yang telah kita rencanakan bahwa nanti saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Deis. Namun sebelumnya saya izin untuk melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Bu Deis, nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas mana? Di kelas 10 DPIB. Oke, di kelas 10 DPIB. Untuk materi IPAS ya Bu? Ya. Kira-kira bab mana yang akan Bu Deis nanti ajarkan di kelas? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, oke. Jadi nanti Bu Deis akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 DPIB dengan materi pencemaran lingkungan. Lalu tujuan pembelajaran untuk pertemuan nanti apa Bu? Yang pertama yaitu menganalisis dampak pencemaran lingkungan. Yang kedua mengidentifikasi jenis limbah. Yang ketiga menganalisis berbagai macam limbah. Oke, berarti nanti kita akan ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi jenis limbah. Yang kedua adalah menganalisis berbagai macam limbah, lalu menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Oke Bu, dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, apakah ada aspek yang ingin Ibu kembangkan? Aspek yang akan dikembangkan di sini adalah ditujukan pada hasil belajar peserta didik. Oke, hasil untuk peserta didik bagus sekali. Selain itu, apakah ada aspek lain Bu? Meningkatkan motivasi belajar juga. Oke, sangat bagus ya Bu. Untuk mendukung hasil belajar tentu saja kita harus meningkatkan motivasi belajar. Baik Ibu, untuk mencapai tujuan dan aspek yang diinginkan, apakah Ibu Deis punya strategi dalam pembelajaran? Ya, tentu saja Bu Deis. Strategi saya yaitu pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning. Yang kedua, saya juga menyusun LKPD dan bahan ajar sendiri. Oke, bagus sekali. Bu Deis akan melaksanakan kegiatan dengan model pembelajaran project based learning, yang mana tidak semua guru ya Bu melakukan model pembelajaran tersebut. Selain itu pula didukung oleh adanya LKPD dan bahan ajar. Ya baik Bu Deis, semoga nanti kegiatan pembelajaran kita di kelas lancar. Kira-kira kapan Bu kita akan melaksanakannya? Nanti jam ke-4 ke-5. Oke, jam ke-4 jam ke-5. Terima kasih Bu Deis. Sampai nanti ketemu di kelas. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Ya, amin. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, belajar hari ini kita akan dibersamai oleh Ibu Rai Gusti Ayu SPD yang akan melihat proses pembelajaran kita hari ini. Enggak Bu, izin ya anak-anak. Belum siap nak. Lapor tahunan studi DPIB jumlah 9, hadir 8, tidak hadir atau keterangan sakit yang mengikuti pelajaran. Laksanakan. Sebelum mulai pembelajaran, kali ini kita berdoa dulu nanti. Cukup istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di sini sehat ya? Alhamdulillah. Nah, berarti siapa yang tadi tidak masuk? Susi. Susi aja. Iya Bu. Hari ini sebelumnya Ibu mau tanya, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu apa? Masih. Tentang? Kenapa bisa terjadi bencana alam? Apa faktor yang menyebabkannya? Karena buang sampah sembarangan. Ya,
faktor manusia, yaitu tentang membuang sampah sembarangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Apa kaitannya dengan pelajaran minggu lalu? Ada yang tahu? Tadi ya, bencana alam disebabkan oleh faktor manusia yang tidak menjaga lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, di depan itu ada gambar. Gambar apa? Anak membawa botol, ya, sampah. Sampah apa di sana? Sampah plastik. Tahunya sampah dari mana ya? Ada nggak yang tahu itu sampah dari mana? Ya, itu di wadahnya itu, di tempatnya itu ada tanda, ya, itu ada tanda daur ulang. Berarti dengan melihat itu kalian tahu itu adalah sampah. Nah, untuk lebih meyakinkan, mari kita lihat tayangan video berikut. Saudara, bermula dari hobi, seorang wanita muda di Kabupaten Semarang, Jawa Barat sukses mengolah limbah sampah plastik menjadi berbagai produk tas dan aksesoris fashion yang tembus hingga ke pasar luar negeri. Bisnis yang digeluti oleh Desi Astarita, warga Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Barat, berawal saat dirinya melihat banyak tas plastik atau kresek di sekitarnya. Rasa prihatin karena limbah plastik hanya menjadi sampah, kemudian timbul ide untuk memanfaatkan limbah plastik atau tas kresek untuk dibuat menjadi kerajinan. Desi mulai mencoba membuat berbagai macam aksesoris fashion usai lulus kuliah pada Oktober 2000. Dari video motivasi dari toko pengolahan limbah, kira-kira apa yang akan kalian buat untuk mengolah limbah di sekitar kalian? Membuat kerajinan, terus membuat botol jadi vas bunga, ya. Ada lagi? Yang membuat cangkang kopi menjadi lap meja. Tujuan pembelajarannya melalui tayangan video, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi jenis limbah dengan benar, ya. Lalu melalui penayangan video dan diskusi, kalian bisa menganalisis macam-macam limbah. Jadi limbah itu tidak hanya satu, ya. Terus melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan dengan tepat, ya. Nah, apakah di tempat kalian pengolahan limbah masih seperti ini? Masih, ya. Kira-kira baik atau tidak? Tidak. Kenapa tidak baik? Apa yang tercemar? Udara dari apa? Asap. Terus? Sisa-sisanya mencemari apa? Tanah. Jadi pencemaran itu ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan satu lagi ada pencemaran air. Satu lagi ada pencemaran suara. Yang seperti apa pencemaran suara? Knalpot yang bising, itu adalah pencemaran suara. Terus misalnya mesin-mesin di pabrik, pernah ke penggilingan padi? Nah, itu kan juga mesinnya, suara mesinnya itu yang menimbulkan keras dan itu sangat mencemari suara. Dampak dari pencemaran itu yang pertama mengganggu
dari pencemaran air, tanah. Ya, kalau lingkungannya itu kotor, maka hama akan cepat berkembang. Ya. Yang ketiga ada efek rumah kaca atau biasa disebut dengan global warming. Lanjut pengolahan limbah. Limbah ada berapa jenis? 2. Limbah ada 2, ada limbah organik dan anorganik. Kalau limbah organik itu diolah menjadi kompos. Apa itu kompos? Pupuk organik. Ya, biasanya dari apa? Dari kotoran, Dari kotoran hewan bisa, terus dari buah-buah yang busuk, dari buah-buah yang busuk, dari dedaunan yang lapuk, itu juga bisa kita olah menjadi kompos. Makanya di sekolah ada 2 tempat sampah, sampah organik dan sampah anorganik. Harapannya kalian bisa mengolah kedua sampah tersebut. Kalau organik berarti didaur ulang dibuat kompos. Kalau yang anorganik itu daur ulangnya menggunakan konsep 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Ya. Kalau reuse berarti menggunakan kembali. Ya. Kalau reduce gimana kalau reduce? Hah? Kalau reduce itu kita ubah dulu menjadi benda yang lain. Kalau recycle bisa dipakai. dihancurkan lalu dibentuk dengan produk yang baru, gitu ya. Pertanyaannya, produk seperti apa yang kalian buat dengan memanfaatkan limbah sisa aktivitas makhluk hidup menggunakan alat sederhana? Ya, silakan dijawab dengan produk, karena kita namanya proyek IPAS berarti ada produk, ya. Jadi kalian dijawabnya tidak dengan jawaban, tapi dibuat dengan rencana proyek. Silakan duduk berkelompok, nanti akan ibu bagikan LKPD-nya. Ditulis, saya akan menjelaskan tata cara penggunaan LKPD. Silakan tulis nama kelompoknya bersama tugasnya. Bisa pandu mengerjakan apa, ya. Setelah itu silakan kalian tulis rencana produk kalian sebanyak-banyaknya. Dari pengolahan limbah mau buat apa, dari bahan apa, ya. Silakan buat sebanyak-banyaknya. Lalu setelah di sini diisi dulu kolom ini, kalian mau rencana proyek, ya. Silakan kalian punya ide apa, tuangkan sebanyak-banyaknya. Lalu nanti ditentukan proyeknya yang akan dilaksanakan itu apa. Ya, silakan diskusi, waktunya 5 menit. Instruksi, kalau nanti izin bertanya, Ya, silakan. Bu, boleh nggak kalau misalkan dari satu limbah, contohnya botol bekas, kan botol bekas bisa dibuat jadi pot bunga, terus bisa jadi wadah pensil, bisa jadi apalah banyak gitu, boleh nggak gitu dari satu Boleh. limbah dibuat? Boleh, sangat boleh, silakan. Tapi kalau bisa ya tidak hanya dari botol bekas merencanakannya, ya. Kan masih banyak limbah yang lain, tadi ada kresek dan ada yang lainnya. Nah, juga buat pupuk dari kotoran ayam. Pas gitu. Apa yang pertama? Pot bunga apa pas? Pas bunga. Pas bunga.
botol menjadi pertemuan. langsung bareng. Dari buku bekas, apa sih namanya? Saya akan bertanya ke kelompok satu. Kelompok satu kira-kira sudah menulis apa saja nih pengolahan dari limbah? Ya, botol plastik, kardus, bungkus kopi ya. Berarti di sini ada 3 jenis limbah ya. Dibuat apa saja 3 jenis limbah ini? Ada yang dibuat dari tas, Yang dibuat dari tas yang mana? dari bekas bungkus kopi, Bungkus kopi dibuat jadi tas. Terus buat pot bunga, pot bunga dari apa? dari botol plastik, Dari botol plastik menjadi pot bunga. Terus kardus dari bingkai. kardus menjadi bingkai. Oke. Nah, berarti di sini fluensinya kelompok satu ada 3, yaitu ada 3 jenis limbah yang disebutkan. Kardus, botol plastik dan bungkus kopi. Saya tanya, bingkai itu termasuk apa? Hiasan, pakaian, atau apa? Hiasan. Terus pot bunga? Hiasan juga. Tas? Tas apa? Hiasan atau pakaian? Pakaian. Berarti flexibility-nya untuk kelompok pertama ada 2, ya. Fluensinya ada 3. Sekarang kelompok 2. Apa saja limbahnya? Yang pertama botol bekas, Botol bekas, terus bungkus kopi bungkus kopi, dan bungkus ciki. bungkus Ciki. ciki, snack ya. Dibuat apa saja? Kalau botol bekas itu dibuat tas bunga, Pas bunga, apa hanya pas bunga aja? di tempat pensil. Tempat pensil. Terus Kalau bungkus kopi dibuat dompet, bungkus kopi dibuat dompet. terus bungkus ciki itu dibuat tempat tisu. Bungkus ciki dibuat tempat tisu. Oke. Sekarang pas bunga. Pas bunga itu masuk ke dalam jenis apa? Hiasan, Hiasan. Tempat pensil, Peralatan. peralatan. Terus dompet itu termasuk ke dalam dan pakaian. Tempat tisu masuk ke dalam peralatan. Oke, berarti peralatannya 2, hiasannya 1, dan fashionnya 1. Berarti jumlah flexibility-nya ada 3 jenis ya. Ya, bagus juga, berarti kreativitasnya tinggi. Nah, sekarang ke kelompok 3. Limbahnya apa saja? botol bekas, Botol bekas, galon bekas, apa? galon, Galon. Ya, terus kotoran hewan, kotoran hewan, kardus bekas, kardus bekas. terus cangkang kopi, Ya, terus terus sama kertas bekas. kertas. Ya, produknya apa saja? Kalau botol bekas buat pot bunga sama tong sampah. Pot bunga, tong sampah.
Kalau galon menjadi penyulingan air kotor menjadi air bersih. oh alat penyuling sederhana. Terus Kalau kotoran menjadi pupuk. ya kotoran menjadi pupuk. Terus Sampah kopi menjadi taplak meja. sang kopi menjadi taplak meja. Kardus bekas menjadi figuran foto. Figuran foto apa yang kardus bekas bisa hanya bisa dibuat menjadi tempat foto? Tidak, bisa dibuat menjadi apa lagi? Tempat penyimpanan buku, storage. Terus kertas Menjadi tempat pensil. kertas dibuat menjadi tempat pensil. Oke, pot bunga itu masuk ke dalam apa? Tempat pensil, Menjadi peralatan. Terus tadi taplak meja, hiasan. Peralatannya 2 dan bahannya 1 ya. Kelompok 3 lebih kreatif lagi ya. Jadi silakan dari yang sudah kalian tentukan, kalian pilih mau dibuat proyek yang mana ya. Diisi dituangkan pada kalian buat judul proyeknya. Terus kenapa kalian memilih proyek tersebut? Ya. Lalu alat dan bahan apa saja yang diperlukan serta fungsinya. Paham ya? Siap. Setelah selesai nanti kita akan presentasi. Kita akan melaksanakan presentasi produk. Silakan kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 3 Bu. Ya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dewan Sukses dengan saya Fikar Mubarok. Saya Tiara. Saya Muhammad. Dari 7 proyek yang kami tulis tadi, yang kami pilih proyek membuat tempat pensil dari kertas. Alasan membuat proyeknya karena sampah kertas dapat ditemukan dengan mudah dan juga mengurangi pembakaran kertas yang dapat mencemari udara. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahan ada gunting, lem, dan kertas. Gunting untuk menggunting kertas dan kertas untuk menempel. Terus kertas sebagai bahan utama membuat proyek ini. Ada pertanyaan? Instruksi Taruh di Tiara izin bertanya. Cara pembuatannya itu bagaimana? Yang pertama menggunting kertas, lalu dibentuk, memajang, digulung, lalu setelah itu dilem, dibikin sebanyak mungkin untuk membentuk tempat pensil. Izin bertanya. Konsep apa yang dibuat sebagai program tersebut? Di sini kami menggunakan konsep reuse. Reuse akan dijelaskan ya di situ apa. Reuse yaitu menggunakan kembali limbah yang masih dapat digunakan. Misalnya memanfaatkan botol bekas, minuman ringan dan wadah bekas untuk dijadikan pot tanaman dan hiasan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, kelompok Dewan Sukses. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Dari hasil presentasi ketiga kelompok ya, itu idenya sangat bagus, brilian. Semoga pertemuan yang akan datang kita bisa melaksanakan proyeknya dengan baik. Kesimpulannya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Taruna Pandu. Kesimpulannya memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang lebih bermanfaat. Ya, jadi memanfaatkan barang bekas agar bisa digunakan kembali begitu ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Siap, terima kasih.
menjawab. Ya, silakan. Sampah bisa dijadikan menjadi barang yang berguna dan bisa dijual. Bisa dijual ya. Jadi kesimpulannya ya betul ya, tadi dimanfaatkan agar bisa digunakan kembali, terus bisa menghasilkan uang, dan yang paling penting menjaga lingkungan agar tidak tercemar dan meminimalisir bencana yang disebabkan oleh makhluk hidup. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita adakan post test. Tidak mencontek. Waktunya hanya 10 menit. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Ada lagi? Sangat menginspirasi. Menginspirasi, ya. Lalu ada lagi? Memotivasi untuk membuat kerajinan. Memotivasi belajar gitu ya. Ya. Ada lagi? Mungkin? Tidak ada ya. Terima kasih. Hari ini pembelajaran kita telah selesai. Akan tetapi minggu depan ya, pertemuan yang akan datang, kita akan membuat produk yang sudah kalian rencanakan tadi. Jangan lupa alat dan bahannya dibawa. Duduk, siap, gerak. Taruna Wisnu DPB telah menerima pembelajaran. Laporan selesai. Kita lanjutkan kegiatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita doakan dimulai. Cukup. Istirahat tempat, gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang. Pada beberapa kesempatan yang lalu, saya telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Deis Maulani, pengajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang juga dihadiri oleh Ibu Gingin Guniati SPD selaku PP, pengajar praktik. Ibu, izin saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Jadi yang praknya sudah dilaksanakan. Sudah, ya. iya. Observasinya juga Ibu sudah didampingi sama jadi semuanya sudah selesai. Tinggal sekarang paskanya ya. Ya, mangga silakan. Ya, izin ya Ibu ya. Mangga. Ya Ibu Deis, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Deis? Baik, Bu Ya, Ayu. Alhamdulillah Bu Deis. Hari Selasa kemarin, tanggal 7 Maret 2023, kita telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas 10 DPIB. Nah, bagaimana perasaan Bu Deis setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut? Perasaan saya tentunya berkesan ya, senang gitu ya Bu ya. Setelah ada coaching ini, ada perubahan dalam proses pembelajaran, terutama dengan sharing seperti ini. Jadi tahu gitu dalam perangkat pembelajaran tidak monoton seperti yang dulu gitu ya Bu ya. Ada perbedaannya dengan kita sama-sama sharing gitu. Jadi saya dalam pembelajaran lebih berkesan lagi, dan anak-anak juga lebih antusias lagi dalam belajar. Saya sangat mengapresiasi bahan ajar dan LKPD yang dibuat oleh Ibu Deis, sangat bagus Ibu dalam mendorong anak-anak untuk aktif seperti itu. Menurut Ibu Deis, kegiatan kita kemarin, apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu Deis laksanakan, apakah sudah sesuai tidak dengan rencana yang telah Ibu Deis buat? Ya, sesuai Bu Raya. Jadi proses pembelajaran kemarin itu sudah sama dengan RPP yang saya tulis gitu. Ya, saya pun melihatnya seperti itu Bu. Semua tahapan di RPP telah Ibu laksanakan di kelas.
Nah, Ibu, dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, apakah Ibu menghadapi hambatan atau kesulitan? Kesulitannya paling anak-anak masih ada yang cenderung kurang aktif dalam hal mereka tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat atau jawaban secara mandiri. Namun ketika ditanya gitu, mereka menjawab berkelompok itu bisa gitu. Tapi kalau ditanya satu persatu, mereka masih diam gitu, kurang ada motivasi, sehingga kita sebagai guru harus terus mendorong gitu agar anak-anak mau berani menyampaikan pendapatnya atau jawabannya. Iya, betul sekali. Jadi yang diharapkan Ibu Deis ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa? Harapannya anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, karena pertama kita harus anak-anak punya motivasi dulu untuk belajar sehingga bisa mencapai tadi kelas anak-anak yang kreatif, yang semangat dalam belajar, tentu juga akan mendapatkan hasil belajar yang bagus. Iya. Dari hambatan serta tadi harapan yang telah Ibu Deis ungkapkan, kira-kira ada tidak langkah-langkah yang akan Ibu Deis lakukan supaya hambatan tersebut bisa teratasi dan harapan bisa terwujud seperti itu, Bu? Langkah-langkah ke depan ya, Bu ya. Dengan kita sudah coaching seperti ini, saya tahu berarti saya harus membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin lebih kreatif lagi dalam membuat bahan ajar, media pembelajaran, serta lebih bisa memotivasi peserta didik. Saya yakin Bu Deis pasti bisa, dan saya yakin anak-anak berada di bimbingan Bu Deis akan menjadi peserta didik yang kreatif karena dibarengi oleh guru yang kreatif. Ibu Deis, terima kasih. Bu Deis telah bersedia melaksanakan supervisi akademik bersama saya. Mudah-mudahan kedepannya kita berdua menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Ibu, telah selesai pembicaraan pasca observasi. Apakah ada tanggapan dari Ibu? Melihat tadi coaching yang dilakukan ya, ceritanya sudah ada ya. Bu Rai sebagai observer bisa bertanya tentang apa namanya, dari mulai tujuannya ini apa gitu ya. Tujuannya kan tadi sudah diutarakan sama Bu Deis sama Bu Deis. Tujuannya ingin membuat anak-anak itu lebih aktif, karena di dalam kelas mereka kalau berkelompok itu bisa, tapi kalau sendiri nggak bisa. Kemudian ditanya lagi ya, identifikasinya apa, dijawab lagi. Kemudian nanti rencana aksinya apa? Oh, mau membuat bahan ajar mungkin yang lebih bervariasi, lebih menarik lagi sehingga anak-anak lebih tertarik ya. Jadi memang ceritanya sudah jalan, coachingnya sudah jalan ya. Mudah-mudahan itu jadi bahan Ibu untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran di dalam kelas, dan kita juga supaya lebih meningkatkan lagi apa yang sudah baik lebih ditingkatkan lagi, yang belum baik ya tentu saja harus lebih baik. Terima kasih Bu Rai sudah menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Iya. Sedemikian percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Deis dengan Ibu Gingin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.